Oke, Kak. Oke, tadi udah sempat diintroduce juga oleh Pak Ihan. Hari ini kita topiknya membahas tentang GSM. GSM itu kan teknologi 2G ya. Em, Kalau kita mau lihat origin dari GSM, em, Di share awalnya, screen dulu kali, Bu. oh iya iya, lupa. Oke, Oke, thank you. uh, origin dari GSM awalnya itu stand for Group Special Mobile. Tapi akhirnya berubah jadi Global System for Mobile Communication yang kita ketahui sekarang. Jadi kalau mau di sini Tripati membahas secara sekilas kenapa sih bisa muncul GSM. Nah, GSM itu bisa ada itu karena kalau misalnya di negara-negara Eropa itu untuk mencapai negara yang lain tuh sangat mudah. Jadi dengan menyetir aja dia bilang beberapa jam itu bisa nyampe ke negara yang lain. Jadi goalnya adalah ingin membuat sebuah cellular system yang bisa menyiapkan service yang seamlessly. Jadi perpindahannya itu seamlessly ketika kita berpindah negara. Karena kalau beda negara kan biasa memakai sistem seluler yang berbeda kan ya. Jadi kalau misalkan begitu mudahnya berpindah negara, tuh setiap berpindah negara perpindahannya itu nggak seamlessly, nggak kayak apa dengan mudah bisa terjadi perpindahan nomor yang sama kayak yang kita ketahui sekarang kan roaming gitu kalau kita ke luar negeri kita bisa tetap memakai nomor kita yang sama kan. Jadi kurang lebih konsepnya tuh goalnya mau yang seperti itu. Jadi kita bisa berpindah negara roam seamlessly, nggak terasa atau nggak sulit gimana begitu. Itu yang mendasari pembentukan dari GSM. Kemudian kalau kita mau melihat highlight dari sistem GSM, ini ya, GSM itu mensupport suara dan data service. Data service itu masih berupa SMS. Karena kan tadinya disebut oleh Pak Ihan juga untuk evolusinya ke depannya kan data rate-nya makin lama makin besar. Cuman kalau yang GSM ini masih data rate-nya masih jauh terlalu besar, jadi data service-nya itu untuk mensupport SMS. Sudah memakai SIM card, jadi dengan SIM card itu ada subscriber identity, ada personal telephone directory, dan bisa berpindah-pindah mobile device dengan nomor yang sama ya, yang kita ketahui sekarang SIM card. Kemudian ada fitur-fitur lain seperti call forwarding, caller identification, memakai sistem TDMA, tekniknya TDMA yang bisa melayani banyak subscriber beroperasinya di 900 MHz sampai dan 1,8 GHz di Europe. Beda-beda, tapi di Indonesia ikut yang ini ya 1,9 GHz dan 850 MHz itu di US, kemudian 850 MHz itu di Australia, Kanada, dan beberapa Amerika Selatan. Kalau saya coba cari-cari di internet sih, saya dapatnya kalau nggak salah di Australia 2G udah nggak ada yang saya lihat. Saya mau coba lihat apa frekuensi band yang updated gitu, coba cari di internet yang Australia dibilang udah nggak ada tulisannya gitu. Kemudian Iya, memang ada beberapa negara udah shutdown sistem 2G-nya ya. Ini kan buku tahun 2014, jadi dia agak lama emang. Singapura misalnya udah shutdown 2G-nya beberapa tahun yang lalu karena mungkin di mereka itu yang pakai 2G ya dengan mudah bisa dimigrasi ke 3G atau 4G begitu ya. Jadi bahkan di negara-negara tertentu mulai juga berpikir 3G-nya udah nggak usah aja gitu karena toh semua gadget kebanyakan udah 4G capable ya. Ya udah langsung aja 4G aja begitu. Jadi 3G itu sekarang kadang juga dipikirkan untuk cenderung dilompatin aja. Jadi yang kalau orang masih pakai HP butut kan 2G. Nggak usah lewat 3G lah, lompat 4G aja begitu ya. Jadi setiap negara punya kondisi beda-beda. Di Indonesia running semua ya, karena kita nggak bisa ya memangkas lapisan yang paling bawahnya karena tampaknya 2G masih tetap dibutuhkan sih ya, mungkin terutama untuk di daerah juga gitu. Entah kapan yang 2G kita bisa di shutdown.
Mau untuk yang senior-senior, Pak, biasanya yang udah agak berusia, mereka nggak mau ribet handphone yang batangan, yang 2G, yang cuma bisa nelfon sama SMS, somehow lebih Iya. convenient untuk mereka. Dan mereka nggak butuh WA atau apa ya. Oke, fitur lain dari GSM itu untuk memfasilitasi tujuan awal dia dibentuk tadi ya, bisa memfasilitasi international roaming, sehingga subscriber bisa dengan seamlessly, dengan nomor yang sama, mendapatkan konektivitas around the globe ya, di seluruh dunia gitu ya. Dibandingkan dengan 1G, ada peningkatan dari kualitas suara, kapasitasnya juga bisa mensupport roaming, sama ada security-nya, enkripsi dan segala macam. Gitu ya, itu kurang lebih fitur umumnya. Kita mau coba lihat sistem arsitekturnya. Itu sistem arsitekturnya seperti ini. Tadi sempat disebutkan oleh Pak Ihan juga ya, ada MSC, ada BTS ya. Jadi dua part gedenya itu BSS dan Core Network. Core Network itu di sini disebutnya dengan NSS, Network Switching System. Nah, BSS sendiri ini adalah kepanjangannya Base Station System. Dia terdiri dari BSC, Base Station Controller, kemudian TRAU, Transcoder Rate Adaptation Unit, dan ini satu-satu ya. Lalu ada multiple, ada sejumlah BTS di sini, ada sejumlah BTS. Kemudian nanti mobile station itu berkomunikasinya dengan BTS. Si BTS ini dia gunanya itu dia itu mengontrol satu sel. Tadi kan Pak Hian juga sempat sebutkan ada sel-sel yang bentuknya kayak sarang lebah itu ya. Jadi BTS itu mengontrol satu sel, bentuknya bisa omnidirectional atau bisa juga sektoral. Kalau sektoral misalnya kayak cuma mengcover 120 derajat gitu misalnya. Nah, BTS ini biasanya dia terdiri dari satu atau lebih transceiver, transmitter dan receiver. Satu transceivernya itu bisa mensupport 200 kHz radio channel. Dan biasanya dibagi jadi 8 time slot, jadi bisa untuk mengakomodir 8 user. Nah, di dalam BTS itu juga ada teknologi frekuensi division multiplexing yang membuat untuk upload sama uplink sama downlinknya itu memakai frekuensi yang berbeda. Jadi bisa lebih efisien karena pakai frekuensi yang berbeda untuk uplink sama downlink. Gitu ya, itu untuk yang BTS-nya. Kemudian untuk yang BSC ini, BSC dia mengontrol ratusan BTS ya, tergantung kapasitasnya sih. Di sini sebutnya dimensionnya ratusan, jadi mungkin default-nya itu bisa mengontrol sampai ratusan kali ya kapasitasnya. Di sini BSC dia tugasnya mengontrol BTS, dan di sini untuk BSS ini kan satu paket ini, intelijensinya, kepintarannya itu ada di BSC ini. Jadi si BSC ini dia di dalamnya ada algoritma. Ada algoritma yang mengatur radio resources. Jadi kan perlu diatur pembagian frekuensi, pembagian waktunya juga time slot. Nah, algoritmanya itu yang mengaturnya itu ada di BSC ini. Dia bisa membagi radio resources dengan efisien karena BSC ini kan dia mengkontrol ratusan BTS. Jadi kayak dia tuh punya view dari bigger view, karena dia punya bigger view, dia bisa lihat, oh yang ini loadingnya nggak balance, loadnya nggak balance nih, yang ini lebih banyak, yang ini lebih sedikit, jadi dia bisa dipindahkan gitu. Jadi dia punya algoritma karena dia bisa melihat lebih jauh, punya view yang lebih lebar, jadi dia bisa tahu pembagian radio resources yang efisien tuh gimana. Kalau BTS yang disuruh ngatur sendiri, dia kan cuma bisa melihat dalam satu selnya dia sendiri. Jadi nggak bisa efisien kalau BSC yang ngatur. Selain itu, dia juga mengatur untuk call admission, penerimaan untuk hubungan telepon,
Kemudian ada pengaturan untuk handover juga. Nanti kita akan bahas di belakang untuk masalah handover-nya. Kemudian yang TRAU ini tugasnya adalah mengkonversi data rate antara BSC dengan si core network-nya ini, si NSS. Ya, jadi si TRAU ini meninggikan data rate dari BSC ke MSC. Jadi gini, ketika si subscriber mau melakukan, misalkan dia mau menelpon ke PSTN, ke fixed line ya, ke telepon rumah. Jadi kan dia menginisiasi call setup. Dia telepon, lalu dia speech ya, dia ngomong, lalu kan ada vocoder ya, dirubah menjadi digital bits. Kemudian digital bits-nya itu dikirim ke BTS. Nah, di bab 2 kan kita juga udah pelajari kalau kita tuh pengen supaya data rate itu rendah agar kita efisien dalam memakai bandwidth. Nah, jadi kita memakai ada speech compression, ada speech coding kan. Jadi supaya speech yang udah maksudnya suara dari si subscriber itu dirubah menjadi digital bits ya. Lalu dengan teknologi speech compression yang LPC kemarin yang di bab 2 itu dibikin gimana caranya supaya kualitasnya masih tetap oke, cuman data rate-nya itu nggak tinggi ya. Lalu itu dikirim data rate yang tidak terlalu tinggi itu ya dikirimkan ke BTS ya. Dari BTS dia ke BSC, dari BSC dia ke TRAU. Nah, di TRAU sebelum dia mengirimkan data bits tadi itu ke MSC, dia meninggikan dulu. Dia mengconvert yang tadi low rate speech-nya tadi menjadi high rate speech. Ditinggikan data rate-nya menjadi 64 kbps. Ya, kalau dimensionnya sih 64 kbps. Baru nanti dari MSC, dia dikirimkan ke PSTN, ke telepon rumah. Gitu ya. Supaya kualitasnya lebih baik. Nah, kenapa nggak dari awal di sini dipakainya data rate yang tinggi itu karena penjelasan yang kita pelajari di bab 2 kemarin, kita mau supaya kita hemat bandwidth gitu kan ya. Nah, jadi si TRAU ini gunanya itu. Nah, kalau dikebalikannya, misalnya dari PSTN yang mau nelfon ke mobile, berarti sama. Berarti kan dari PSTN, nanti dari MS, itu kan data rate-nya masih high, kemudian di-convert lagi supaya jadi low oleh TRAU, lalu bisa dikirimkan ke mobile station-nya ini. Nah, karena tugasnya si TRAU ini untuk mengkonversi data rate, dia harus diletakkan sedekat mungkin dengan MSC. Karena kalau dia dekat, berarti, karena kan keluarannya TRAU ini udah yang high rate speech kan, udah high rate kan, data rate-nya udah besar. Jadi kalau kita letakkan sedekat mungkin dengan MSC, di daerah itu saja yang pengirimannya itu nggak memakan bandwidth terlalu banyak. Semakin dekat, semakin efisien bandwidth-nya, gitu. Ya. Nah, itu untuk di daerah yang BSS ini, base station system. Sekarang kita coba lihat untuk yang di core network. Di core network-nya ini disebutnya dengan network switching system. Core network ini biasanya dirancang sedemikian rupa supaya dia bisa di-reuse ketika sistem GSM itu berevolusi. Ya, karena kan kalau dia nggak bisa di-reuse, begitu misalkan berevolusi dari 2G jadi 2,5G gitu ya, ini seluruhnya kalau mesti diganti sistemnya itu kan memakan biaya yang sangat besar. Ya, jadi yang ininya biasanya dirancang supaya bisa di-reuse, mengakomodir kalau ada evolusi peningkatan dari sistem GSM. Nah, beberapa yang akan di-mention itu pertama yang ini, Home Location Register. Home Location Register ini dia adalah central database yang menampung informasi tentang mobile subscriber. Ya, entah mungkin data service-nya, jadi dia ambil paketan data apa, roaming limitation-nya, dia ambil paket roaming atau enggak, terus user location-nya, nah itu ada di sini. Ya, kemudian yang berkaitan dengan ini adalah FLR, ini Visitor Location Register. Jadi ketika kita pindah misalnya home-nya kita kan kita terdaftarnya nomornya di Indonesia. Misalnya kita pindah negara lalu ada roaming gitu ya. Nah, di negara lain itu ketika kita memakai nomor kita, tetap SIM card kita, maka nanti kita terdaftarnya user information kita tuh masuknya ke FLR ini, Visitor Location Register. Gitu.
Nah, yang lain yang ada di sini adalah AUC. AUC ini Authentication Center. Jadi seperti namanya, fungsinya mengautentikasi data-data subscriber yang bersifat rahasia. Bisa dia juga melakukan enkripsi untuk ketika lakukan komunikasi gitu ya. Kemudian Equipment Identity Register ini tuh menampung email kita, International Mobile Equipment Identity, yang biasanya bisa dipakai kalau kita mau nge-lock handphone kan ya. Kalau misalnya kita tahu, kita bisa memblok mobile stationnya kita. Itu ada di sini. Ya. Nah, MSC ini yang tadi disebut-sebut, dia itu yang menghubungkan antara PLMN, Public Land Mobile Network, jadi jaringan mobile dengan fixed network, jaringan yang fix. Itu yang di MSC sini. Gitu. Ini kurang lebih arsitekturnya, PLMN, Public Line Mobile Network. Gitu. Oke, berikutnya kita mau lihat ini ya. Ya tadi, sorry, pembicaraan soal bandwidth itu kan 64 kbps dibilang udah tinggi ya. Tapi itu pembicaraan zaman 2G itu ya sebenarnya ya. Karena bandwidthnya memang 200 kHz seperti yang kita lihat sekarang. Kalau udah 3G dan 4G sebenarnya hitungan bandwidthnya sih udah megahertz ya. Jadi sebenarnya 64 kbps itu dianggap cukup tinggi kualitasnya untuk speech. Karena waktu itu kita cuma teleponan doang pakai GSM. Kalau untuk data itu kurang, tapi ini pembicaraannya karena sistemnya 2G. Walaupun tadi di arsitektur kita lihat di belakangnya udah ada internet tuh, karena si Tripati mau menggambarkan jaringan yang zaman sekarang ya, walaupun GSM hidup, tapi di belakangnya sebenarnya udah ada internetnya juga ya. Ya. Apa gambar itu tadi ya? Iya, Pak. Iya nih, jadi di sebelah kanan atas ada internetnya. Padahal sih kalau zaman 2G sebenarnya GSM itu nggak connect ke internet ya. Semua data itu modelnya paling SMS gitu kan. Oke, thank you. Oke, thank you, Pak. Nah, berikutnya kita mau lihat untuk radio network-nya dari segi GSM. Ya, jadi GSM ini memakai teknologi yang hybrid sebenarnya untuk air interface-nya. Dia memakai TDMA dan FDMA. Jadi dia memakai multiple radio channels dan multiple time slot untuk melayani multiple user. Ada beberapa, nggak cuma tadi kan disebutkan juga dalam satu frekuensi itu yang range-nya 200 kHz itu ada 8 time slot. Nah, dia memakai multiple frekuensi dan satu frekuensinya itu 8 time slot. Jadi contohnya di sini kalau dia pakai dua frekuensi, satu frekuensinya 8 time slot. Jadi dengan dua frekuensi ini dia bisa melayani 16 subscriber jadinya. Masing-masing kan 88 gitu. Nah, untuk air interface sendiri, dia juga punya protokol stack, ada layer-layernya, sama seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Ihan. Ya, ada layer. Kalau di sini dia layernya itu pakai 3 layer. Ada physical, ada LAPD, ada connection management MMRR. Ya. Nah, kalau untuk yang physical, itu dia kayak gini kurang lebih ya processingnya, simplified-nya. Jadi ada beberapa yang kita sempat udah tahu, udah di-mention waktu di bab 2 kemarin juga ada kan ya. Dari information bits, ada block coding, ada convolutional, ada puncturing sama partitioning, interleaving juga udah sempat kita bahas gitu ya. Jadi ini prosesnya untuk yang physical ya, sampai akhirnya dia bisa ditransmisi lewat udara gitu ya. Kurang lebih konsepnya sama, itu ada hubungannya dengan yang di bab 2 kemarin. Nah, kemudian untuk yang LAPD itu kepanjangannya Link Access Protocol for Mobile. LAPD ini gunanya dia untuk mengatur signaling message. Ya, jadi bukan traffic-nya, bukan speech-nya, tapi signaling message-nya dalam mengatur pengiriman bits dari speech tadi, gitu ya. Kan perlu ada signaling message untuk mengatur, untuk membuat jaringannya dulu, untuk menentukan ini sebenarnya message tipe apa, kayak gitu ya. Nah, itu signaling message-nya ada di pengaturannya di LAPD ini. Lalu dia juga berfungsi untuk mengatur, memaintain urutan dari frame pengirimannya. Jadi 8 time slot itu disebut sebagai satu frame.
gitu ya. Jadi ketika dikirimkan di udara perlu di-maintain urutannya supaya tepat gitu. Nah, itu tugasnya dia juga gitu ya. Nah, di layer yang ketiga ini dia sesuai dengan penjelasan namanya spesifik di sini ya. Dia gunanya itu supplier yang mengatur radio resources. Ya, tadi kan sempat disebut juga yang radio resources. Jadi dia mengkoordinasi dan memaintain transmisi dan resepsi antara mobile station dengan jaringan gitu ya. Kemudian mobility management, dia mengatur, karena kan kalau mobile udah pasti perlu mengantisipasi kalau mobile stationnya jalan-jalan gitu kan ya. Nah, dia mensupport mobility management dari si mobile station tadi. Ya, baik untuk pengupdatean location, atau baik untuk yang tadi, ketika dia berpindah pasti perlu ada yang sistem handover. Gitu ya. Kemudian connection management supplier, itu untuk mengatur call setup, call release salah satunya. Jadi ketika mau melakukan telepon atau mau menghentikan telepon, itu pengaturannya di situ juga, di layer 3 ini juga. Gitu. Nah, berkaitan dengan pengaturan waktu dan frekuensi, ya. Nah ini, tadi kan sempat disebutkan juga kalau si BTS itu pakai frekuensi division multiplexing kan ya. Jadi dia untuk upload sama untuk uplink sama downlink itu memakai frekuensi yang berbeda. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan juga ya ketika terjadi uplink dan downlink itu ada delay ya. Jadi di sini contohnya misalnya ada mobile station dengan BTS berkomunikasi gitu ya, sama dilakukannya untuk mobile station ini dia di-assign dapatnya time slot number 0, time slot yang nomor ke-0. Jadi dia akan selalu ngiriminnya di yang nomor ke-0 gitu ya. Nah, ketika si transmission ada transmisi dari BTS ke mobile station, itu disebutnya kan downlink, yaitu memakai frekuensi 2 ini. Downlink itu pakai frekuensi yang 2. Nah, di sini kalau si mobile station mau mengirimkan transmisi juga ke si BTS dan melakukan uplink, itu akan ada jeda 3 time slot. Antara uplink sama downlink itu dipisahkan jedanya 3 time slot. Dan selain ada delay dikasih jeda antara uplink dan downlink, ketika si mobile station mengirimkan sesuatu ke BTS, pasti kan nggak langsung nyampe kan ya. Perlu akan ada delay, propagation delay, karena kan datanya itu perlu berpropagasi di udara. Akan ada propagation delay juga. Jadi untuk di reception ketika diterima di BTS, diterimanya di time yang berbeda juga, pastinya ada propagation delay. Nah, perbedaan-perbedaan waktu ini diatasi ada proses adjusting-nya di mobile station. Itu disebut dengan adaptive frame alignment atau timing advance. Jadi ada prosesnya. Jadi perlu diketahui kalau ada delay ketika kita mengirim atau menerima transmisi dari BTS. Ya, jadi perlu dilakukan adjusting untuk timingnya juga. Gitu. Nah, selain itu untuk pembagian waktu, ini ya, tadi kan disebutkan kalau dalam 200 kHz itu ada 8 time slot. Ya. Nah, ini ada hierarkinya, semacam hierarkinya lah kalau mau disebut ya. Jadi, ini kan time slot 0 sampai 7. Nah, ada 8 time slot di sini. 8 time slot itu disebut sebagai TDMA frame, satu frame. Ya, satu frame. Satu time slotnya itu lamanya 577 mikrosecond. Jadi kalau ada 8 ya berarti satu time frame, satu TDMA frame itu adalah 8 dikali 577. Ya, 4615 milisecond. Ya, FN ini itu frame number. FN itu frame number. Jadi 8 time slot ini frame number 1, 8 time slot lagi ini frame number 2 gitu ya. Kemudian kalau ada 26 frame atau ada 51 frame. Jadi itu disebut dengan multi frame. Jadi untuk multi frame itu ada 2 jenis. Ada yang kombinasi, ada yang gabungan dari 26 frame, ada yang gabungan dari 51 frame. Nah, kalau yang gabungan dari 26 frame,
itu gunanya untuk traffic, untuk si data, si suaranya itu. Kalau yang 51 frame itu gunanya untuk informasi-informasi atau data-data yang berkaitan dengan broadcast atau common control channel. Itu yang 51. Nah, digabungin lagi nih. Kalau kita mengkombinasikan yang 51, tadi kan ada yang tipe 51 yang tipe 26. Nah, kalau yang tipe 51 dan tipe 26 itu digabung, karena kan dia memang mesti bisa mengatasi dua-duanya dong. Bisa mensupport yang traffic, juga bisa mensupport yang broadcast dan yang common control channel kan. Jadi digabung lagi itu menjadi yang namanya super frame. Gitu. Nah, super frame ini jumlahnya akan terdiri dari 1326. Karena kan tadi 51 multiframe dengan yang 26 digabung untuk masing-masing, jadi dikali gitu loh. Jadi satu multiframe yang broadcast itu disambungkan dengan 26 multiframe yang untuk traffic. Jadi 51 kali 26 atau kebalikannya 26 kali 51. Kemudian kalau super frame itu digabungin lagi, dipaketin lagi. Kalau digabungin sebanyak 2048, dia disebut menjadi hyper frame. Gitu ya. Ini kenapa sih kita mesti mengetahui ini? Kenapa dia digabung-gabung gitu sih, dikompak-kompak gitu? Importance-nya tuh ini. Gitu, supaya masing-masing itu kayak ada pembagian tugasnya gitu. Kalau time slot itu kan tugasnya pokoknya dia taunya dalam satu time slot itu dia untuk membawa informasi, entah traffic, entah signaling gitu kan. Pokoknya dia paket-paket isinya ada informasi. Lalu digabungin menjadi frame itu supaya bisa terjadi multiple access. Karena kalau cuma satu time slot ya berarti cuma satu user kan. Kalau jadi satu frame kan berarti 8 time slot. Berarti bisa melakukan multiple access, mengcover 8 user. Lalu dibikin lagi jadi multi-frame. Kalau dibikin lagi jadi multi-frame, itu dia nanti kita ada lihat di belakang untuk kanal atau untuk channel itu ada physical, ada logical. Jadi dengan dibikin jadi multi-frame, kita tahu letak logical kita tuh ada di mana. Sehingga kita bisa mengatur pengiriman datanya itu sesuai dengan tujuannya itu untuk apa. Apakah untuk broadcast, apakah untuk common channel gitu. Jadi multi-frame itu digabung panjang supaya bisa ditaruh tuh ada logical channelnya gitu untuk pengaturannya. Lalu digabung lagi menjadi super frame itu supaya menciptakan struktur yang tadi saya bilang lebih unified, yang lebih paket lengkap. Dia nggak cuma bisa menghantarkan traffic, tapi dia juga bisa melakukan yang broadcast dan common channel dan segala macam gitu. Jadi lebih compact. Nah, dibikin lagi jadi satu hyperframe supaya bisa langsung sekaligus dilakukan enkripsi gitu. Nah, itu penghierarkiannya untuk timing structure-nya gitu ya. Kemudian yang tadi saya sempat sebut ada physical, ada logical. Itu ini ya, logical. Jadi bayangkannya gini. Iya, ada yang nanya ya? Iya. Iya, Pak. Sebelum jauh saya mau nanya, Bu. Kan tadi di time dan frekuensi struktur itu tadi kan ada uplink downlink tuh. Nah, kalau kita uplink dan downlink itu, kalau kita perhatikan kan tadi ada propagation delay-nya itu di proses uplinknya. Apa itu yang tadi ya? Iya, di atasnya itu, Bu. Nah, pertanyaannya apakah propagation delay itu yang menyebabkan komunikasi uplink kita itu selalu lebih rendah daripada downlink-nya itu sendiri ya? Atau ada faktor lainnya? Lebih rendah apanya, Pak? Maksudnya, Pak? Maksudnya gini, Pak. Kan kita seumpama nih, Pak. Kayak kita lagi mau speed test gitu, Pak ya. Kan biasanya tuh uplink dan downlink itu selalu berbeda tuh. Dan downlink data rate-nya. Iya, betul. Ini ya, Pak. Iya, Bu. Kayaknya sih menurut saya bukan masalah delay-nya kalau itu. Itu lebih karena masalah kalau dia downlink itu akan lebih cepat karena itu kan dikirim dari BTS. BTS itu dia punya power dan punya bandwidth yang lebih besar. Bandwidth-nya satu kanal tapi bandwidth-nya sama ya? Kalau GSM tuh sebenarnya kan
memang nggak didesain untuk komunikasi data ya. Jadi pertanyaan Pak Rohmat itu kalau mau speed test misalnya ya, itu sebenarnya udah terkait 3G sama 4G sih. Karena memang itu paradigmanya internet ya, kita mau tes nih speednya berapa gitu ya. Iya. Lalu mulai 3G ya, 3G yang polos itu uplink sama downlinknya masih seimbang ya. Tapi 3G yang polos itu UMTS ya, lama-lama dikembangkan orang ke HSDPA ya, high speed downlink. Itu karena memang komunikasi internet itu ciri khasnya adalah yang downlinknya itu maunya gede ya, karena kita kalau uplink paling ngirim perintah browse ini terus tahu-tahu turunnya dari internet itu gambar lah, film lah apa ya. Jadi yang nyerbu dari BTS ke gadget itu yang kencang. Sehingga desain bitrate-nya untuk 3G dan 4G itu memang udah memperhatikan asimetri itu ya, bahwa downlink itu lebih dibutuhkan orang daripada uplink. Nah, zaman 2G ini masih belum ada apa-apa nih, karena uplink sama downlink basically speeds. Bahkan SMS itu aja menggunakan bukan jalur utama yang buat speeds ya, melainkan lebih ke arah control channel-nya itu sebenarnya yang komunikasi antar gadget sama BTS buat handover dan lain sebagainya. Itu nanti dimanfaatkan buat SMS begitu ya. Jadi produk samping, nggak didesain dari awal gitu. Nah, delay ini bukan persoalan supaya downlink-nya lebih kencang sih. Jadi supaya downlink-nya lebih kencang di dalam zaman 3G dan 4G, memang bandwidth yang dialokasikan buat downlink jadi harus lebih lebih besar ya untuk mengakomodasi kebutuhan itu. Ya, moga-moga menjawab ya. Iya. Tapi kan kalau ngomongin bandwidth kan sekarang di zamannya 4G ini lebih gede gitu Pak bandwidthnya. Tapi soal itu maksudnya masih sama gitu. Betul, jadi bandwidth yang tersedia itu lebih gede, tapi dialokasikannya ke downlink itu lebih banyak Pak daripada yang buat uplink. Gitu. Jadi itu asimetris ya, kalau kita komunikasinya internet tuh seringnya asimetris, kecuali kita di sini server ya, terus muntahin data juga ke cloud itu dengan banyak ya. Nah itu biasanya sih orang nggak pasang server di belakang mobile communication system ya, karena jadi berat banget gitu. Biasanya sih lewat kabel. Ya jadi kalau yang sampai lewat mobile gadget ujungnya, nah itu downlinknya yang butuh kenceng. Jadi bandwidthnya memang lebih gede, tapi bandwidth itu kan dialokasikan ada yang untuk downlink, ada yang untuk uplink. Nah itunya nggak seimbang karena secara end user dia butuh downlink lebih banyak daripada uplink sih. Nah tapi itu kembali itu pertimbangan-pertimbangan yang baru muncul zaman 3G sama 4G. Ini GSM belum ada apa-apanya nih. Kita belajar sejarah nih malam ini nih soalnya. Oke Pak, thank you Pak. Yuk. Makasih Bu Junita. Iya Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi sempat disebut tentang channel, tentang kanalnya ya. Itu ada logical, ada physical. Jadi kalau yang logical channel itu lebih ke pengaturan, jadi kayak ada semacam channel-channel, pembagian channel, tapi nggak kelihatan. Dia logical dan diaturnya itu berdasarkan memakai kayak signaling message untuk bisa menentukan dia termasuk ke kanal atau channel yang mana, gitu ya. Nah, ini beberapa tipenya. Ada broadcast channel, jadi si BTS itu kalau mengirimkan informasi ya di broadcast channel, maka akan dikirimkan ke semua mobile station yang terkoneksi ke dia. Kalau common channel ke beberapa mobile station yang terkoneksi ke dia. Kalau dedicated channel itu khusus ke satu mobile station tertentu. Itu biasanya kalau mau melakukan hubungan telepon gitu ya, mobile station mau menelpon ya berarti itu pasti dedicated channel karena kan satu mobile station tertentu. Kemudian ada yang ini juga ada pengaturan di mana ada channel yang baru bisa ada ketika ada channel lain yang sudah aktif. Nah ini sebenarnya saya juga agak nggak kebayang, saya baru pernah dengar yang ini sih, standalone channel sama associated channel. Ini nggak kebayang aplikasinya. Ada channel kayak gini, contohnya ada channel Y, dia itu terasosiasi dengan channel Z. Jadi kalau ada channel Z, baru dia muncul. Kalau dia nggak ada channel Z, dia nggak bisa ada channel Y ini.
Itu di buku ini juga tidak dijelaskan lebih lanjut tentang asosiasi channel ini. Iya, jadi kalau kita bicara logical channel, ini kan sebenarnya pengelompokan logis ya. Jadi dia nggak fisik ya. Eh, jadi bisa aja ada channel yang beroperasinya di dalam channel lain yang lebih besar ya. Kemungkinan besar ini yang channel Y sama channel Z itu hal yang semacam itu gitu. Secara fisik ini lain lagi, tapi ini pengelompokan logisnya sih ya. Channel tertentu ada di dalam channel yang lain gitu. Oke, itu yang logical channel ya. Jadi kalau kita mau melihat hubungannya antara yang ini yang pembagian untuk logical channelnya yang tadi kategorinya terbagi dua, traffic sama control. Traffic itu berarti yang bawa untuk speech sama data yang benar-benar informasi yang mau dikirimkan oleh si subscriber. Kalau control itu untuk tadi yang pembagian channel secara logis dengan memakai control message ya, dengan memakai control message yang ada. Ini ada beberapa tipe sih, banyak ya, bisa coba dilihat dan banyak tingkatan. Mungkin kalau mau tahu lebih lanjut ada penjelasannya di buku ya. Saya nggak jelasin satu demi satu. Itu. Kemudian kalau kita mau lihat, jadi hubungannya tadi yang sempat saya sebut ada multiframe. Kenapa perlu multiframe? Supaya kita bisa tahu ada posisi si logical channel di dalam physical channel. Jadi contohnya di sini ada ini physical channel-nya, ya. Ada logical channel yang ditempatkan di antara time slot, ya, di antara frame. Ini kan per frame-nya, bukan time slot, di antara per frame untuk mengatur pengiriman informasi lewat physical channel-nya itu, gitu ya. Jadi ditempatkan di mana, kayak gitu. Kayak misalkan ini ditaruh ada SACCH frame, ya. SACCH itu untuk itu ada di sini SACCH. Mana tuh? Ada juga sini. Ini ya, SACCH itu Slow Association Control Channel ya. Jadi mengirimkan control channel dengan slow rate ya, dengan half rate juga untuk yang traffic channelnya. Traffic channel saya jadi cuma pakai half rate. Gitu. Jadi ada jenis-jenisnya. Nah, itu ditaruh di dalam frame-frame, ada posisinya untuk mengatur pengiriman informasinya itu agar sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, itu gunanya ada multi-frame ini seperti yang dijelaskan tadi gitu ya. Nah, kemudian kita mau coba lihat setelah ada pieces by pieces-nya ya untuk yang si GSM-nya ini. Nah, si mobile station-nya itu ketika dia melakukan komunikasi dengan BTS ya. Pertama kan saat kita menyalakan mobile station, saat kita menyalakan handphone gitu ya, itu kan dia langsung berusaha mencari GSM system di mana dia bisa attach, di mana dia bisa terhubung gitu ya. Jadi itu dia masuk ke dalam idle mode. Ya, begitu dinyalain mobile station dia ada di dalam idle mode. Nah, yang terjadi ini, dia berusaha mensinkronisasi frekuensi ya. Ada frekuensi synchronization dengan memakai signaling message ini yang FCCH. Setelah mendapatkan beacon frekuensi, dia berusaha mengakuisisi timing ya supaya dapat posisinya tadi di frame mana atau time slot mana. Setelah mendapatkan frame number, dia berusaha untuk mengetahui sistem informasi dari sistem GSM di mana dia attach itu. Jadi ada spek-spek sistemnya itu kayak gimana, dia berusaha mengakuisisi, mencocokkan dengan itu, gitu ya. Lalu akhirnya dia bisa mengakuisisi jaringan, gitu ya, setelah itu. Nah, yang terjadi setelahnya, setelah dia bisa mengakuisisi jaringan, gitu ya, ini, ya, berikutnya si mobile station itu berusaha melakukan attach PMSI dan location updating. Ya, dia berusaha mengupdate lokasinya. Jadi update lokasi itu penting karena kan di dalam pengiriman informasi itu tetap ada routingnya kan di dalam ya, perlu dikirim ke MSC yang mana, ke BTS yang mana. Nah, dia perlu tahu lokasinya tuh di mana. Jadi setelah dia tadi bisa mengakuisisi jaringan, perlu mengupdate lokasi.
Prosesnya pertama dia melakukan channel request ke si jaringan, kemudian di sini dikasih immediate assignment. Immediate assignment itu si BSS memberikan dedicated radio channel. Jadi kan tadi seperti saya bilang dedicated berarti radio channel kanalnya itu khusus buat dia doang gitu ya, nggak yang common atau yang broadcast. Lalu dia berusaha merequest location updating, nih lokasi saya gitu ya. Tapi sebelum si network mau menerima location updating itu, dia perlu melakukan autentikasi dulu. Ya, dia melakukan authentication request, lalu si mobile station merespon. Jadi authentication request itu bisa berupa algoritma, dikasih secret key, dimasukin ke dalam algoritmanya itu, keluar responsnya itu yang dikirimkan. Kalau emang benar, authentication-nya berhasil, responsnya pasti benar, jaringannya akan tahu gitu ya. Lalu cipher, mode comment, ada teknik enkripsi ya gitu, dekripsi yang dibalikin kelihatan benar apa enggak. Lalu setelah udah oke nih proses autentikasinya, location updating-nya di-accept. Ya, location updating-nya di-accept. Terus TMSI reallocation complete. TMSI-nya itu artinya temporary mobile subscriber identity. Ya, jadi ini misalnya kalau kita itu enggak di area home-nya kita gitu ya, nggak di area home-nya kita. Kalau misalnya di area home-nya kita kan itu kita pakai IMSI. Tapi kalau misalnya kita nggak di area home-nya kita itu, yang terdaftar, teralokasi itu TMSI, Temporary Mobile Subscriber Identity. Gitu. Kemudian si network-nya release channel, ya dikasih. Dapat channel si mobile station-nya ini. Gitu. Nah, proses yang berikutnya yang bisa mungkin terjadi adalah ketika si mobile station mau melakukan hubungan telepon, ya, ada call setup. Nah, ini kurang lebih sebenarnya similar ya, intinya supaya bisa telepon kan dia butuh channel ya, kalau dapat channel dia bisa melakukan komunikasi telepon. Tapi ada beberapa tambahan seperti CM service request ini yang tadi yang ada di daerah layer tadi ya, yang CM untuk yang call management tadi ya, ada CM service request, ada ini alerting. Kalau alerting berarti di sisi penerima udah mulai bunyi ya, kring ya. Kalau misalnya diterima oleh si penerima itu teleponnya diangkat gitu, maka si network akan kirimkan pesan connect, lalu dia meng-acknowledge connect, ya udah terjadi hubungan telepon, komunikasi terjadi gitu. Itu untuk yang call setup. Nah, yang berikutnya kita mau coba lihat mobility management. Mobility management itu berkaitan sangat erat dengan handover, ya, karena kan dia mobile, pindah-pindah. Seperti kita tahu kan dibagi-bagi dalam bentuk sel-sel. Jadi kalau kita mau pindah, berarti perlu pindah dari satu sel ke sel lain, perlu ada yang namanya handover. Ini ya, handover. Untuk bisa men-execute handover, si mobile station sama BTS itu melakukan pengukuran downlink sama uplink, gitu ya. Dilihat kualitasnya gimana, ya. Kemudian hasil pengukuran tadi dikirimkan ke, tadi kan di otaknya si BSS itu MSC ya, algoritmanya ada di sana, dia ngitung, lalu dia memutuskan ini perlu handover atau enggak, gitu ya. Keputusan itu kemudian dikirimkan ke mobile station, lalu terjadilah handover, gitu. Nah, handover ini penting. Handover tadi kan ada pengukuran ya. Handover itu terjadi perlu dilakukan itu kalau sinyal kualitasnya itu jelek, ya. Kualitasnya itu jelek, entah strength-nya, sinyal strength-nya itu rendah, dB-nya itu rendah, atau sinyal quality bear-nya itu juga jelek. Itu maka perlu dilakukan handover. Penyebab lain yang perlu dilakukan handover adalah kalau kita perlu melakukan load balancing. Ya tadi dalam satu sel itu kayaknya padat banget, penuh banget. Ini kalau dipindahin ke sel lain tapi kualitasnya masih cukup oke, ya mendingan dipindahin gitu ya. Ada load balancing-nya. Nah, itu dua kategori itu untuk memutuskan apakah perlu dilakukan handover atau enggak. Nah, untuk handover sendiri ada dua tipe. Itu bisa intercell atau intracell. Intercell berarti dia berpindah ke neighboring cell, pindah sel. Jadi sel yang A, dia pindah ke sel yang B. Kalau intracell,
dia nggak berpindah sel, tapi dia berpindah frekuensi, gitu ya. Kalau yang intrasel itu lebih cenderung untuk menghindari interference. Tadi saya kelongkap ya. Di dalam GSM ini ada juga frekuensi hopping. Frekuensi hopping itu adalah satu sistem di mana si penelpon itu tadi kan ada time slot frekuensi 1 0 sampai 7, frekuensi 2 0 sampai 7 gitu kan ya. Nah, dibikin supaya si subscriber itu nggak manteng di time slot 0 di frekuensi 1 terus. Diatur dengan jeda waktu tertentu dia hop lompat. Itu gunanya supaya misalnya di frekuensi itu lagi ada gangguan, entah mungkin ada alat yang bekerja somehow di frekuensi yang sama atau interference gitu ya. Dengan di hopping dia ada kemungkinan selamat gitu ya. Kalau hopping balik lagi ke sana itu jelek lagi, tapi kalau ketika hopping pindah ke frekuensi yang bagus kan dia terhindar dari interference itu gitu. Nah, gunanya gunanya intrasel juga kurang lebih begitu. Dia tetap di sel yang sama, cuma dipindahin frekuensinya. Itu supaya mungkin sinyalnya kualitasnya jelek karena ada interferensi, gitu. Jadi dipindahin, gitu. Itu untuk yang mobility dari segi Hanover. Kemudian yang penting juga yang kita bisa lihat dari GSM itu tentang power control-nya, ya power control-nya. Nah, di sini power control-nya ini kurang lebih prosesnya, ya. Si mobile station itu selalu berusaha untuk mengukur power yang dia beroperasi ya, dia beroperasi either power dari sinyal yang dia terima, ya, itu diukur kemudian dilaporkan ke BTS, ya, melaporkan ke BTS, kemudian si BSJ yang otaknya itu melakukan power control algorithm, dihitung apakah ini powernya masih adequate, masih oke, ataukah gimana gitu ya. Jadi apakah perlu dinaikkan powernya ataukah perlu diturunkan. Jadi power itu nggak selalu harus dinaikkan, karena kalau powernya terlalu tinggi, walaupun itu bagus, tapi ada efek sampingnya juga. Karena kalau powernya tinggi, kayak semua orang berteriak, akhirnya muncul interferensi ya. Tapi kalau asal bisa dengar, tapi semua orang suaranya di nada di frekuensi yang di volume yang pas, itu kan lebih baik daripada semuanya suara volumenya tinggi. Selain dia bisa interferensi, juga bisa cepat makan baterai si mobile station-nya gitu ya. Jadi yang baik adalah selalu yang pas powernya, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Nah, measurement itu berusaha melakukan itu. Power control command itu bilang, nih powernya segini, kemudian dia transmisi lagi di power level yang tepat tadi, ya gitu. Nah, ada cara di sini. Ini untuk algoritmanya ya. Ini untuk keputusannya kurang lebih gini sih. Kalau signal strength-nya weak, ya berarti powernya di-increase. Kalau signal strength-nya strong, ya transmit powernya di-reduce. Kalau quality-nya poor, dicoba powernya dinaikin. Tapi kalau quality-nya udah bagus, ya coba powernya diturunin. Gitu. Kurang lebih konsep algoritmanya simpel sih, kayak gitu. Ya. Nah, ada cara lain untuk berusaha melakukan power consumption, itu ini, discontinuous transmission. Ya. Jadi, tadi yang speech tadi kan begitu dirubah jadi vocoder, kan dia jadi digital bits ya. Nah, tapi kan ketika kita ngomong ada silent interval tuh, ada jeda di mana kita diam. Nah, untuk bisa mengefisiensikan power, di antara jeda-jeda silent interval itu, biasanya daripada kita mengirimkan dummy bits ya, dummy bits itu kan makan power juga tuh karena ada yang perlu dikirimkan. Jadi di sini dibilang lebih baik kita pakai comfort noise. Jadi dikirimkan kayak sejenis noise ya, supaya kalau misalkan nggak ada bit sama sekali yang dikirim, nanti dia pikir telepon udah selesai ya, call udah di drop, kan nggak boleh, mesti tetap ada yang dikirim. Nah, daripada kirim dummy bits gitu ya, misalkan kalau salah saya kirim 0000 aja, mendingan dikirimin comfort noise ya, jadi berupa noise, dia lebih menghemat power gitu, itunya ya. Yang berikutnya, yang bagian terakhir tadi sempat disebut sama Pak Ihan juga sih, tapi evolusinya ya, ini dari GSM kan. GSM itu tadi untuk yang SMS dia masih pakai circuit switch ya, tapi yang baiknya kan nanti perkembangannya kalau kita ngirim data itu lebih baik paket switch, karena kalau circuit switch itu kan si satu channel itu di hold terus ketika dia mau mengirimkan. Tapi kalau paket itu kan bisa dibagi, mestinya waktu di TCP/IP udah
udah ada paket switching itu kayaknya ya. Kita kaget. Nah, kemudian berevolusi jadi 2.5G, disebut GPRS, ya. Lalu berubah lagi, berevolusi lagi menjadi tadi sebut Pak Ihan juga sih. Iya, begitu sih untuk yang highlight pointing out untuk yang QSM ini. Ada yang mau ditambahkan Pak Ihan? Ada yang kelewat? Iya, jadi kalau SMS ini kan datanya hanya terbatas teks dan jumlahnya sedikit itu ya, itu sebenarnya memanfaatkan control channel. Tapi kalau yang GPRS itu sebenarnya dilakukannya udah di traffic channel, tapi dia dengan menggabungkan time slot. Ya, jadi kalau satu time slot aja itu ya buat voice cukup lah, tapi kalau buat data kan butuh bitrate yang lebih tinggi ya. Jadi time slotnya itu digabung-gabungkan sehingga dia ya punya lah cukupan ya, bitrate ya supaya bisa kirim data yang sifatnya bukan hanya teks tapi masih ya kita harus bayangin ya yang buat satu speech aja kan cuma 64 kbps ya. Zaman sekarang kalau orang browsing 64 kbps mana ada yang senang ya. Jadi tapi zaman itu udah hebat ya karena time slotnya bisa digabung terus kita bisa buat data kecil-kecilan. Nah, sebenarnya GSM itu teknologi yang hebat ya. Cuman kan kita sekarang melihatnya dari nuansa 3G, 4G ya. Jadi kita kayak ngelihat dinosaurus ya. Tapi Bapak Ibu harus bayangkan ya, di zaman ini ya, sebelum GSM, mungkin Bapak Ibu nggak ada yang mengalami sih ya. Kalau orang mobile, dia kemana-mana bawanya pager. Ya, ada yang masih tahu nggak pager kayak apa? Sempat Pak, masih. Oh, Pak Rahmat pernah bawa pager ya? Tahu Pak. Tahu Pak. Lihat di film Pak. Iya. Ada di Avenger. Iya di Avenger. Taunya dari Avenger. Captain Marvel. Iya, Captain Marvel doang yang bawa pager ya. Jadi, nah itu pager itu nggak pakai connection oriented tuh ya. Jadi pokoknya dia tahu-tahu terima transmisi aja. Oh, nanti kalau orang di mana terus terima transmisi, oh di pagernya ada pesan ya dari perusahaan, dia bakal cari telepon kabel buat nelpon ke perusahaan tanya, iya kenapa ini gitu ya. Jadi pager itu cuman gitu, cuman supaya buat nelpon balik ya. Jadi dia harus cari telepon kabel terdekat atau telepon umum yang juga kabel ya, karena mobile communication basically belum ada ya, dan GSM itu hebat banget kalau zaman itu. Makanya kita lihat kayak connection setup-nya GSM itu kan macam-macam ya, ada pengamannya, cipher dan lain sebagainya. Karena kan ini komunikasi lewat udara ya. Kalau lewat udara siapa aja bisa akses ke situ dan bisa ada yang kalau mau jahat dan iseng atau apa ya, itu bisa melakukan macam-macam hal. Dan zaman dulu kita punyanya pager doang ya, atau at least Captain Marvel punyanya pager doang waktu itu ya. Dia belum sampai GSM. Jadi GSM itu sebenarnya hebat, cuman memang kehebatan masa lalu ya. Nah, kehebatan itu juga muncul ya, misalnya ada mahasiswa elektro yang berusaha ngejam GSM ya. Ngejam itu basically gampang banget ya, karena yang penting kita transmit sampah dengan power besar ke udara. Begitu ya, itu pasti peralatan radio kayak apa, handy-talkie atau apa pasti kena jam. Kalau kita tahu dia mancarnya di channel berapa ya, udah kita transmit sampah aja di situ ya. Maka dia kena jam. Nah, ngejam GSM itu nggak gitu gampang. Ya, karena ada mahasiswa kita yang tugas akhirnya main software Define Radio terus berusaha ngejam GSM. Jadi GSM itu kalau berusaha kita jam ya, dia handover ya ke BTS yang lain, ya kan? Lalu dia juga punya frekuensi hopping itu ya, itu juga cukup hebat ya di zamannya ya. Jadi nggak semata-mata kalau kita buat sampah di udara gitu, dia langsung keganggu ya. Dia lumayan hebat ya, bisa berusaha pindah BTS, berusaha frekuensi hopping apa supaya tetap connect ya. Jadi satu-satunya cara ngejam ya adalah kalau kita bangun BTS itu pakai software Define Radio ya. Either kita kunci HP-nya, jadi HP-nya kita kunci, cuman boleh ke BTS itu aja, gitu ya. Terus kita cari frekuensi BTS itu di mana, kita jam di situ ya, terus mati dia nggak bisa pindah. Nah itu dia mati ya. Atau software Define Radio kita jadiin BTS, powernya cukup gede, sehingga semua HP yang deket dia kayak lalat ya, tertarik sama BTS ini, karena power dia gede ya, dia deket banget.
Terus begitu terkoneksi sama BTS kita itu yang kita buat bohong-bohongan itu, dia HP itu jadi terkunci ya, nggak bisa connect kemana-mana karena BTS kita itu kayak jebakan begitu ya, terus lalat-lalat itu masuk ke dalam jebakan itu nggak bisa kemana-mana lagi gitu ya. Nah itu bisa dicoba, tapi makan energi juga, jadi power BTS kita mesti bisa besar ya, dan power itu uang ya. Software defined radio yang kita punya di lab itu paling cuma buat 1 ruangan, 2 ruangan, karena memang supaya nggak mengganggu udara umum ya, nggak boleh kita transmit pakai frekuensi Telkomsel terus bikin satu kampung bubar gitu ya, ditangkap langsung, ntar ada polisi di depan langsung membekuk kita ya. Nah jadi GSM itu sebenarnya teknologi yang cukup hebat, bisa keluar dari banyak gangguan ya, dan berpuluh-puluh tahun, even sampai sekarang ya, melayani komunikasi suara kita, dan bisa data sedikit-sedikit ya, walaupun masih payah gitu. Jadi dunia kita itu diselamatkan oleh Captain Marvel karena ada sistem pager ya, apalagi GSM ya lebih hebat lagi gitu. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu Junita ada yang mau ditambahkan? Enggak sih, Pak. Oh iya. Oke, kalau nggak ada tambahan, Bapak Ibu yang belum ngumpulin texting nanti ngumpulin ya. Terus hari Kamis, deadline untuk texting yang GSM ini agak gampang. Nanti minggu depan kita bahas yang 3G, yang CDMA. Ya. Oke, Bapak Ibu. Oh, saya mau tunjukin sesuatu ya sebelum kita berpisah. Tadi saya nyari. Nah, ini ya. Ini rupanya ada yang taruh di internet ya. Mereka shutdown, jadwal shutdown sistem 2G sama 3G ya. Kita lihat misalnya di Amerika ya. Setiap operator itu jadwalnya beda-beda ya. Di Amerika sangat tidak terkoordinasi ya. Ini AT&T misalnya shutdown 2G-nya tahun 2017 sudah, 3G-nya dijadwalkan tahun 2022. Tapi Verizon misalnya 2G-nya baru 2019 ya, barusan aja tahun lalu ya. 3G-nya nanti di shutdown juga nih. Jadi mereka mainnya 4G doang. Karena 3G-nya Verizon nih nggak bisa connect sama WCDMA-nya Eropa juga ya. Jadi nggak kompatibel ya. Daripada ngerepotin mereka shutdown semua nih. Yang Sprint ini 3G shutdown-nya masih 2022 ya. Kanada juga gitu ya, udah banyak yang udah di shutdown 2G-nya. 3G-nya mereka canangkan untuk di shutdown 2022. Ini Roger Wireless masih sampai 2020 nih 2G-nya ya. Jadi masih ada juga sisa-sisa 2G gitu ya. Meksiko juga udah shutdown. Ini ada yang sampai September 2020, Telefonica masih running ya. Eropa, nah ini Eropa ya, tempat cikal bakalnya GSM ya, masih running melulu ya. Jadi mereka rupanya belum bisa shutdown 2G-nya ya, cuman Sunrise Communication ini aja yang nggak begitu terkenal ya. 2018 shutdown. Ya di Belanda nih T-Mobile masih November 2020 begitu ya. Jadi Eropa tuh justru masih mempertahankan ya. Jadi kita Indonesia stylenya style Eropa nih. Karena jangkauannya luas, tampaknya nggak bisa dimatiin begitu saja tanpa banyak korbannya. Nah gimana kalau di Asia, ini China udah shutdown ya menurut jadwal ini ya, 3G sama 2G-nya. Jadi mereka udah aktivitasnya 4G semua. India Maret 2020 jadwalnya 3G-nya shutdown ya. Jepang udah shutdown duluan kapan-kapan ya. 2012 bahkan, ini banyak sekali yang udah shutdown. South Korea juga ya, mereka udah beralih ke 4G juga. Singapura juga 2017, 2G-nya udah shutdown ya. Australia juga banyak yang udah shutdown. Indonesia ada nggak ya? Indonesia nggak ada ya, tapi Indonesia mainnya gaya Eropa gitu sih. Masih banyak yang running. Soalnya menurut Indonesia semua masih menguntungkan, Pak. Iya, dan kita mungkin spektrum, jangan-jangan di Eropa juga gitu ya, orang-orang yang udah tua nggak peduli WA group atau Line atau stiker atau apa. Yang penting saya bisa telepon kapan-kapan anak cucu saya, terus ya udah puas gitu ya. Internet apaan tuh nggak usah pusing gitu. Harga gadgetnya juga masih mahal, Pak.
Iya, gadget-gadget kuno itu kan murah-murah ya. Jadi buat yang menengah ke bawah bisa komunikasi ya, nggak perlu lah yang smartphone ya kan. Ya jadi Indonesia kayaknya masih bisa lama sih, mungkin sampai 10 tahun ke depan 2G juga masih ada sih. Tapi pager mah udah nggak ada ya. Bapak Ibu udah nggak ada yang bawa pager kan? Udah nggak ada, Pak. Nggak punya, Pak. Nggak pernah punya. Pernah punya, Pak. Udah disumbangin buat Captain Marvel. Oke deh, kalau nggak ada lagi, kita ketemu lagi minggu depan ya. Thank you Bapak Ibu, take care, selamat istirahat. Terima kasih Pak Ihan. Terima kasih Bu Pak Junita. Ihan. Ibu Junita. Bu Junita. Terima kasih, Bu. Selamat malam.